Perjalanan kasus kematian Vina 8 tahun silam semakin rumit. Banyak perkembangan baru yang mencengangkan. Setelah kini, perkaranya diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Salah satunya adalah penetapan Peggy alias Peron sebagai tersangka tunggal karena 2 DPO lain dianggap fiktif. Tapi saat dirilis di Mapolda Jabar, Peggy sempat buka suara bahwa ia bukan pembunuh Vina, melainkan korban fitnah. Dari sinilah spekulasi dimulai. Sejak Peggy berani menyatakan bukan pembunuh Vina, dukungan publik juga berdatangan, termasuk dari para pengacara ibu kota yang siap ikut mendampinginya sebagai kuasa hukum. Lalu, apa alasan Johnson Panjaitan, Razma Nasution, hingga Deolipa Yumara ingin membela Peggy? Benarkah mereka menganggap kasus ini banyak yang janggal? Lalu apa harapan publik atas kasus yang semakin rumit ini? Gonjang-ganjing kasus kematian Vina yang sudah berlalu 8 tahun terus bergulir. Peristiwa pembunuhan paling berdarah ini menjadi pusat perhatian publik oleh karena dianggap banyak misteri yang belum terungkap. Terjadi di Cirebon tahun 2016, kasus itu kini ditangani oleh Polda Jawa Barat yang bahkan telah mengumumkan penangkapan DPO atas nama Peggy alias Peron. Tapi sejak digelar konferensi pers oleh Polda Jabar, polemik baru justru muncul sekaitan dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Terlebih, pada momentum itu, Peggy atau Peron berani bersuara bahwa dirinya korban fitnah karena bukan pembunuh Vina. Maka berbondong-bondonglah para pengacara yang menyatakan diri siap ikut membela Peggy. Lalu, apa alasan Razma Nasution, Johnson Panjaitan, hingga Deolipa Yumara bersedia membela Peggy alias Peron? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Penangkapan Peron alias Peggy yang dinyatakan sebagai DPO kasus pembunuhan Vina berbuntut panjang. Terlebih, sejak Peggy secara berani meneriakkan pembelaannya saat Polda Jawa Barat memberikan keterangan pers. Di depan polisi dan media, Peggy bersikeras menyatakan bukan pelaku pembunuhan. Dalam pada itu, kasus kematian Vina 8 tahun silam semakin menarik perhatian publik oleh sebab banyak perkembangan yang mencengangkan. Kini, semua berharap kasus ini ditangani dengan profesional dan transparan. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka tunggal karena 2 DPO lain dianggap fiktif. Tapi pembelaan Peggy perlu didalami, sehingga tidak salah mengadili orang yang bukan pelaku pembunuhan. Kami persilahkan. Kenapa? Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Tidak ada di rumah? Tidak ada. Sama sekali. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Saya rela mati, Pak. Saya mengerti lapangan, bagi saya itu keberanian yang sangat luar biasa dan harus dilindungi oleh undang-undang karena pasal 53 dia harus didampingi oleh pengacara karena dia dituduh hal yang sangat serius dan ancaman hukumannya berat. Ya, selain itu juga menurut saya ya jangan dimanipulasi, semua prosesnya harus transparan dan akuntabel ya agar Peggy pun berhak mendapatkan keadilan dan kebenaran. Sekali lagi jangan sampai
mengadili dan memvonis orang yang tidak bersalah. Ya, rasanya saya sedih banget, sedangkan dia adalah anak satu-satunya tulang punggung keluarga. Saya sangat sedih sangat sedih hati saya. Nggak bisa membayangkan bakal kejadian seperti ini. Itu. Setelah mencermati kasus viral ini, Johnson Panjaitan menyatakan bersedia masuk dalam tim pembela Peron. Apalagi Peggy alias Peron sudah dengan sangat berani di depan polisi dan media menyatakan bukan pembunuh Vina. Sebagai pengacara, Johnson berharap semua orang menghormati keberanian Peggy. Sebelum diputuskan di pengadilan, semua juga wajib menjunjung sikap praduga tak bersalah. Akan membela. Saya tentu bersedia masuk ke dalam tim pembela karena sudah ada lawyernya, dan doa saya bersama dengan Peggy, mudah-mudahan Tuhan memberikan kekuatan ya agar dia mampu menghadapi ini. Dan ingat, semua orang harus praduga tak bersalah, jangan menuduh orang sebelum diadili karena banyak soal yang masih harus dipersoalkan. Jadi mari kasus ini kita bawa ke pengadilan dan hak-hak dari Peggy diberikan dan keluarga dilindungi, jangan ada teror-teror, tekanan dan lain sebagainya. Prosedurnya ditempuh gitu loh, agar tidak proses penegakan hukum yang sesat. Saya siap membantu Peggy dan keluarganya. Terus berjuang, karena ini bukan hanya kepentingan Peggy, tapi kepentingan kita semua yang bisa potensial jadi korban sama seperti kasus-kasus ini. Pada saat kejadian Peggy tidak ada di tempat dan Peggy itu sedang berada di Bandung. Waktu itu kan kejadian di tanggal 27 Agustus 2016 itu Peggy memang sedang bekerja di Bandung sebagai buruh. Dia berangkat dari tanggal 13 Juli 2016 dan kembali ke Cirebon Desember 2016. Seperti Johnson Panjaitan, Rosman Nasution juga siap membela Peggy alias Peron. Sebagai pengacara, Rosman merasa terpanggil untuk ikut membela Peggy hingga akhir. Apalagi, ia melihat banyak yang perlu dipertanyakan, termasuk penetapan DPO yang semula 3 orang menjadi hanya 1 orang, yaitu Peggy alias Peron, yang kini sudah ditahan Polda Jawa Barat. Oke, Bang Rasman izin kalau diminta nih Bang Rasman untuk membela Peggy Setiawan, Bang Rasman akan seperti apa merespon? Saya mau, saya sudah bilang Membela kepada gitu Mbak Yanti, saya akan bantu dan kita akan kawal sampai ini vonis. Saya juga ingin tahu Peggy apa perannya, yang 8 orang apa perannya, yang 2 lagi seperti apa yang nggak jelas itu. Terus siapa yang bermain? Dia mengatakan tidak bersalah. Ada keterangan Lucy dari situ, adiknya. Ada keterangan pengacaranya, ada keterangan ibunya, ada keterangan bapaknya. Iklan dia deh. Saya di tengah. Keterangan dari pemilik kontrakan bahwa bahwa dia ngaku namanya bukan bapaknya, memperkenalkan dia bukan sebagai Peggy tapi sebagai Robi. Terus bapaknya bilang itu Robi anak saya yang nomor 2. Terus tadi cerita si Lucy-nya bilang iya itu karena ayahnya nikah lagi. Terus karena itu dikasih tahu bahwa itu namanya bukan Robi, bukan Peggy tapi Robi. Pertanyaan saya, apa beda anak pertama sama anak kedua? Kan sama-sama anak. Harusnya sembunyikan aja itu bukan anak saya. Ini ponakan saya, tapi ada pengakuan cukup menyebut itu ponakan. Ini sudah menjadi confused, bias kemana-mana. Makanya perujukan. Terus apa lagi yang aneh? Keterangan dari pengacaranya Yanti mengatakan bahwa dia berkeyakinan ini murni kecelakaan. Lah, orang ada laporan polisi, ada pemerkosaan, diperiksa, disidik, kemudian dituntut, dihukum. Sudah menjalani hukuman, wah ini tambah kacau. Saya katakan, ini harus diperiksa ulang. Lakukan rekonstruksi ulang, lakukan pemeriksaan audit forensik semua, kemudian lakukan pemeriksaan dari awal sampai akhirnya rakyat menemukan bahwa ini pelaku. Oke, Dan Bang. saya yakin polisi mampu. Saya gini, pengalaman saya kan dosen juga. Dan saya mendalami ilmu jiwa perkembangan. Saya kok melihat dari mimik dia ada yang disembunyikan. Dan beban keluarganya saya nggak begitu berat. Saya lihat cara bicara Lucy tadi.
biasa-biasa aja. Cara bicara bapaknya juga datang biasa saja. Ada bayangkan kasus seperti ini, kalau sempat dia dianggap intellectual dader, aktor intelektual, hukuman mati loh ancaman hukumannya. Ya dong, nggak bisa. Biasa saja cara dia menanggapi itu. Jadi ini perlu diperiksa kejiwaan, perlu ahli gestur, psikologi, dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya, kalau sudah ini mencuat pendidikan, Polri sudah mengambil alih, kita percaya. Tapi kita kawal, Kompolnas bilang, hari ini mereka sudah datang bertemu penyidik. Kemudian mereka bilang perapit mereka akan datang. Oke, sama-sama. Tapi bicara pada fakta. Law is justice declared. Hukum itu harus, hukum itu harus adil dan jelas. Tidak boleh boleh. Karena kita harus punya asas legalitas, harus kepastian. Ini perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 sampai 9, sehingga DP hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3, ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda, ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Tapi Bapak punya bukti ya Pak, yang kerja sama Pak Aceng itu ya Pak? Punya bukti semua? Bapak yakin ya Pak? Saya tidak yakin karena kakak saya emang tidak bersalah, kakak saya tidak melakukan hal sekejam itu. Perasaan saya sama keluarga juga shock, saya sama keluarga itu drop parah sampai tidak bisa bertemu dengan siapapun. Tidak sekedar siap ikut membantu Peggy, Razman bahkan sudah melakukan langkah-langkah yang jelas. Berbagai persiapan dilakukan, termasuk menghubungi tim pembela hukum Peggy yang selama ini sudah terbentuk. Bagi Razman, melakukan upaya pra-peradilan adalah jalan terbaik untuk membebaskan Peggy, yang diyakini banyak orang tidak bersalah. Jadi saya berkeyakinan bahwa kasus ini harus naik. Saya dukung Peggy melakukan upaya, dalam ini kuasa hukumnya, untuk pra-peradilan. Kita dukung Kompolnas, kita dukung Komisi Yudisial mengawasi semuanya. Kita minta audit semuanya untuk supaya terungkap. Karena tidak boleh satu pun nyawa melayang tanpa kepastian. Tugas lawyer adalah membela hak-hak lain. Peran tersangka PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan putusan pengadilan nomor 4 P.B /2017 Cirebon tanggal 19 Mei 2017 atas nama terdakwa Hadi Saputra dan kawan-kawan, yaitu melempari korban Rizky dan Vina dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor, lalu mengejarnya sampai di flyover. Kemudian memukul korban Rizky dan Vina dengan tangan kosong ke arah tubuh, lalu membonceng korban Rizky menuju lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil seberang SMP Negeri 11 Cirebon bersama dengan Rivaldi. Selanjutnya memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke korban Rizky dan memukul korban Vina dengan menggunakan tangan kosong. Razman dan Johnson menyatakan siap bergabung dengan tim pembela Perong. Lalu benarkah Deolipa Yumara juga bersedia masuk tim pembela Perong alias Peggy yang mengaku bukan pembunuh Vina? Tapi, seperti apa analisa Deolipa pada kasus ini? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube.
Penetapan Peron alias Peggy sebagai satu-satunya tersangka memang memantik reaksi banyak kalangan, termasuk para pengacara. Dan tidak hanya Razman Nasution atau Johnson Panjaitan yang siap bergabung dalam tim pembela Peggy. Dioli Payumara juga menyatakan bersedia ikut mendampingi Peggy. Sampai saat ini, menurut Diolipa belum ada yang bisa memastikan Peron adalah pelaku pembunuhan. Apalagi orang yang hanya melihat dari luar. Hanya saja banyak yang disayangkan mengapa 3 DPO tidak dikejar sejak 8 tahun lalu. Sementara itu, untuk menetapkan tersangka dalam daftar pencarian orang, polisi juga tidak sembarangan. Jadi memang kasus ini harus benar-benar dicermati hingga tuntas. Melihat dari luar, yang pertama kita tidak bisa memastikan apakah Peggy ini pelaku pembunuhan ataukah tidak, ataukah ada orang lain yang disamakan seperti dia gitu. Kita nggak bisa memastikan itu. Tapi pada pakemnya, pada umumnya, ketika polisi kemudian melakukan proses penyidikan, kemudian ini apalagi sudah sampai dipersidangkan ya, beberapa sudah ditahan, sudah diputus bersalah. Kemudian masih ada satu buron yang kemudian dibikin oleh polisi pada waktu itu kan, bahwasanya ini DPO, sehingga patut diduga ya ada satu pelaku lagi yang kemudian kata tim dari Polda Jawa Barat tertangkap yang namanya Peggy. Tentunya mereka nggak asal tangkap, tentunya berdasarkan adalah analisa dari perkara masa lalu 8 tahun. Sayangnya kenapa nggak dulu ditangkap begitu, sehingga ketika kasus ini diramaikan oleh film, jadilah kemudian polisi bergerak lagi nih atas dasar apa? Ya atas dasar desakan film gitu. Desakan film dan desakan masyarakat yang nonton film. Kalau kita nggak nonton film itu juga kita nggak desak-desak karena kita nggak tahu tuh persoalan. Tapi kan ada masyarakat yang nonton film bikin cerita, lagi cerita tentang temennya si Vina kan yang kesurupan, itu dijadikan dasar. Sayang sekali orang Indonesia kan kesurupan aja jadi dasar memperkarakan sesuatu. Tapi sebelum itu memang sudah ada buron DPO. Pada waktu itu disebut 3 orang kan DPO. Nah yang sekarang tertangkaplah yang namanya Peggy. Tentunya polisi nggak salah tangkap, ada dasarnya. Persoalannya apakah polisi menangkap itu orang ini memang melakukan atau dia memang tidak melakukan tapi dituduh-tuduh melakukan pada waktu itu sehingga dia jadi DPO. Kemudian karena ketakutan dia kemudian lari, ganti nama atau apa, sehingga timbullah rasa takut dia kan. Padahal di sini tidak melakukan. Misalnya banyak perkara tersangka buang badan ke orang lain yang nggak melakukan. Nah orang yang dituduh ini kan ketakutan tuh, akhirnya dia lari, ganti nama segala macam, sehingga menjadi dasar pembenar bahwasanya dia melakukan. Padahal belum tentu dia melakukan gitu. Jadi sebenarnya secara ini kan DPO. Kesaksian dia pada masa lalu itu belum ada, cuma ada teman-temannya cerita, ya kan. Nah, apakah dia melakukan atau tidak, belum tentu juga. Tapi karena dia kabur, ketakutan, gara-gara mau ditangkap, mau dikurung, lalu dia lari, akhirnya dia kemudian mengganti namanya, melarikan diri, walaupun dia tidak melakukan. Jadi, nggak semua orang yang melarikan diri itu adalah pelaku, nggak semua orang, nggak semua orang yang dituduh itu melakukan. Tapi karena dia takut, jadi dia lari. Nah, ini menjadi alasan pembenar penyidik atau masyarakat, bahwasanya lu kan kabur. Kalau lu nggak kabur, harusnya lu gentle dong kan gitu kan. Nah ini persoalannya di sistem hukum kita sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang sistem kita ini, hukum kita ini kadang-kadang menjudge orang yang nggak salah jadi salah. Jadi orang ini akhirnya jadi takut nih, dia nggak salah, tapi karena takut dia mau dipenjara, dia lari, ganti nama, padahal dia tidak melakukan. Nah itu dalam konteks Peggy. Apakah dia melakukan atau tidak? Ya yang tahu sebenarnya adalah penyelidikan itu sendiri sama Peggy-nya. Begitu. Nah kalau Peggy-nya dia perlu kesal, saya nggak melakukan, tapi karena saya takut saya lari, gitu. Kan kelihatannya begitu dia. Jadi ya saya nggak berani menduga Peggy adalah pelaku, nggak berani menjustifikasi, walaupun teman-teman polisi ya memang tidak, gitu kan. Buktikan di pengadilan, itulah. Ya karena masa lalu sih udah 8 tahun, ini karena kasus kelamaan. 8 tahun orang udah lupa loh. Kadang penyidiknya udah ganti, kadang kapolanya sudah ganti.
gitu. Jadi banyak hal yang kemudian berubah, termasuk Peggy sendiri. Waktu DPO mukanya masih imut, ketika dia ketangkap dia udah jadi bapak-bapak mukanya, ya kan? Bagaimana kita berusaha membuktikan itu? Terus siapa nanti saksinya pas di persidangan? Jadi terhadap kasus Peggy sendiri yang diduga pembunuhan, saya nggak berani menjustifikasi atau membuat dugaan-dugaan bahwasanya dia adalah pelaku, karena kelamaan. Kecuali Peggy datang, oh saya mengaku memang saya membunuh, saya memukul, saya ini saya otak pelakunya, nah, itu baru beres tuh, artinya ada pengakuan. Ini orang nggak ngaku. Insya Allah besok kalau besok kita ya. masukin kuasa baru, karena beberapa pengacara tergabung itu sudah pengen membela pembebasan Peggy, ya banyak pengacara yang ikut bergabung, mungkin kita akan memberikan kuasa baru besok ke Polda. Mudah-mudahan bisa dikasih kesempatan untuk bertemu dengan Peggy. Hingga kasus ini dibawa ke pengadilan, kemudian ada persidangan yang baik, belum ada yang bisa memastikan Peron atau Peggy sebagai pembunuh Vina. Apalagi banyak kemungkinan terjadi, termasuk jika benar Peggy menghilang dengan berbagai cara, termasuk mengganti identitas. Apalagi banyak kasus tersangka yang melarikan diri oleh karena ketakutan meski sesungguhnya tidak bersalah. Misalnya banyak perkara tersangka buang badan ke orang lain yang nggak melakukan. Nah orang yang dituduh ini kan ketakutan tuh, akhirnya dia lari, ganti nama segala macam, sehingga menjadi dasar pembenar bahwasanya dia melakukan. Padahal belum tentu dia melakukan gitu. Jadi sebenarnya secara ini kan DPO, kesaksian dia pada masa lalu itu belum ada. Sebenarnya ada teman-temannya cerita, ya kan. Nah apakah dia melakukan atau tidak belum tentu juga. Tapi karena dia kabur, ketakutan gara-gara mau ditangkap, mau dikurung, lalu dia lari, akhirnya dia kemudian mengganti namanya, melarikan diri, walaupun dia tidak melakukan. Jadi nggak semua orang yang melarikan diri itu adalah pelaku, nggak semua orang yang dituduh itu melakukan. Tapi karena dia takut, jadi dia lari, dia menghilangkan diri. Nah ini menjadi alasan pembenar penyidik atau masyarakat bahwasanya lu kan kabur, kalau lu nggak kabur harusnya lu gentle dong gitu kan. Nah ini persoalannya di sistem hukum kita sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang sistem kita ini, hukum kita ini kadang-kadang menjudge orang yang nggak salah jadi salah. Jadi orang ini akhirnya jadi takut nih, dia nggak salah tapi karena takut dia mau dipenjara dia lari, ganti nama kan ini, padahal dia tidak melakukan. Saya pikirkan, saya pertanyakan pun sudah numpuk nih, tapi apa adanya gitu. Ya sudah. Kalau masih ganjil ya pasti ya, karena 8 tahun menunggu endingnya seperti ini. Para pengacara ibu kota seperti ramai-ramai ikut membela Peggy alias Peron. Setidaknya ada Razman Nasution, Johnson Panjaitan, dan Deoli Payumbara. Lalu, apa harapan publik atas kasus ini? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Kepergian Vina 8 tahun silam dalam tragedi pembunuhan berdarah memang menjadi pusat perhatian publik. Kini pusaran kasus ada pada penangkapan Peron alias Peggy yang selama ini menjadi DPO. Sejak Peron ditangkap polisi, kasus terus bergulir dengan banyak perkembangan yang menarik. Mulai dari 2 DPO lain yang dianggap fiktif, hingga pembelaan Peggy yang secara berani meneriakan tidak bersalah. Lalu, apa yang kemudian akan terjadi? Mungkinkah penangkapan Peron akan membuka tabir misteri kematian Vina? Lantas, apa harapan masyarakat atas kasus ini? Yang saya harapin secara masyarakat biasa ya, semoga
di Indonesia ini mendapatkan keadilan yang benar-benar adil gitu atas setiap sesuatu yang terjadi gitu, apalagi kasus-kasus pembunuhan gitu kan. Dan saya berharap juga ya jangan ada terulang lagi hal-hal seperti ini. Ya mungkin sebulanan lagi paling lama sih, atau 2 bulanan lagi mungkin saya melihat selesai sih, insya Allah. Kita doakan aja yang terbaik gitu, meskipun cara meninggalnya tidak wajar, kirim aja doa terus gitu biar arwahnya sempurna gitu. Seolah terkubur oleh waktu, kasus kematian Vina 8 tahun silam nyaris dianggap selesai. Tapi sejak film Vina viral, semua seperti dikejutkan oleh kenyataan bahwa peristiwa di tahun 2016 itu masih menyimpan banyak misteri, termasuk 3 DPO yang tak kunjung tertangkap. Dan kini, 1 DPO atas nama Peggy alias Peron sudah diamankan Polda Jawa Barat. Nah, persoalan baru muncul karena Peron berteriak bukan pembunuh, sehingga publik ikut meragukan Peron yang ditangkap adalah pembunuh Vina yang sesungguhnya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel